Mangrove adalah tumbuhan yang menjadi salah satu sumber untuk kehidupan. Di daerah pesisir pantai, ia menghasilkan karbon dioksida untuk masyarakat yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan yang dimilikinya. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh mangrove juga banyak bermanfaat yang bisa dirasakan. Banyak biota laut, makhluk air yang biasa berkembang bersama ratusan habitat burung dan berbagai macam hewan lainnya. Mangrove salah satu tumbuhan yang bisa menjaga abrasi tanah terhadap ombak laut dan bisa juga dimanfaatkan untuk kuliner, bahkan pewarna pakaian, dan banyak lagi yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Akar dari mangrove bisa menyaring garam sehingga air menjadi payau dan bahkan juga bisa menetralisir racun. Ekosistem dari mangrove salah satunya bermanfaat bisa menyimpan karbon dioksida sebesar 800 sampai 1200 ton atau 4 sampai 5 kali dari hutan daratan. Oke guys, pagi ini kita sudah sampai di Taman Wisata Air Mangrove Angke, dimana lokasi parkirnya cukup luas. Yuk kita masuk ke front office dari TWA Mangrove Angke. Cukup luas ya. Nah, ini salah satu gerbang masuk dari wisata air. Di wisata air ini kita bisa bermain kayak, ada kano, dan juga ada perahu untuk keliling-keliling daripada hutan mangrove. Berapa sih besaran tiketnya? Kalian bisa langsung menuju loket pembelian pilihan wisata air yang akan kalian nikmati. Di sini juga tersedia kuliner, baik makanan dan minuman yang disiapkan oleh pengelola. Ya, Anda bisa mengajak keluarga untuk berwisata air di tempat ini.
menggunakan perahu untuk berkeliling wisata mangrove. Cukup aman karena lokasi ini sepanjang tahun sangat ringan daripada ombak, relatif flat. Bagi Anda pencinta olahraga kayak, di sini pun disediakan. Tentunya setelah Anda membeli tiket di loket wisata air. Assalamualaikum Bang Saleh. Gimana kabarnya? Innal aidin wal faizin. Mohon Baik, maaf lahir dan batin, baru jumpa nih kita nih. Lama banget gak ketemu nih. Om Prasenja. Gimana kesibukannya sekarang Bang Saleh? Ya alhamdulillah, weekend biasanya di hari libur gini banyak yang kita kenalin sama paddling, mendayung dengan kayak atau kayaking gitu. Jadi apa namanya? Katanya nenek moyangnya orang Indonesia katanya pelaut. Iya betul. Tapi udah takut air, jadi kita galakan lagi campaign. Kayak di laut ya Bang Saleh ya. Jadi main di air bukan sesuatu yang berbahaya. Bukan sesuatu yang menakutkan ya. Jadi mulai dari tempat yang seperti ini, airnya flat, aman. Jadi supaya anak-anak kita tak kayak maka tak sayang. Jadi istilahnya dia harus tahu dulu. Jadi supaya dia pas gitu ya. Tahu. Iya. Gitu. Jadi ada peribahasa nih Bang Saleh ya, kayaknya kita lupa daratan nggak apa-apa, asal jangan lupa lautan katanya ya. Makanya diperkenalkan kayak harus. Karena garis pantainya Indonesia itu nomor 2 terpanjang di dunia. Iya. Kemudian lautan kita termasuk yang paling luas, kepulauan paling banyak. Orang yang takut air. Kita nggak mau. Kita mau generasi penerus kita tuh yang menguasai lautan, bukan orang asing. Oke. Nah terkait kayak sendiri nih Bang Saleh nih, kira-kira latar belakang Bang Saleh mau membuka sebagai operator ya di TWA ini untuk kayak gimana nih latar belakangnya Bang Saleh nih? Sebenarnya saya ini kebetulan kan hobi ya, kita sama-sama lah suka bertualang gitu ya, suka bertualang. Kemudian apa namanya, 10-11 tahun ini saya suka main dayung sendiri, ada bareng sama teman-teman komunitas. Kemudian setelah pas COVID kemarin ada teman saya yang bertugas di sini ngajakin saya untuk melihat kawasan TWA mangrove ini yang saya belum pernah datangin seumur hidup. Oh gitu. Jadi awal kali kesini tuh awalnya belum tahu ya, belum tahu ya. Terus dikasih tahu tempatnya di sini, saya kemudian datang bawa kayak untuk mengetes, nguji coba di sini. Kemudian ditanya bagaimana pendapatnya, saya bilang ini sorga. Saya bilang walaupun apa namanya tidak ada ombak ini sorga. Kenapa? Nanti orang-orang yang bawa anak-anak, bawa balita bisa turun di sini. Jadi aman, safety buat anak-anak ya, kayak ini ya. Sepanjang tahun nggak ada ombak, sepanjang tahun. Jadi ini cuma pasang surut aja nih, gitu ya. Jadi flat. Kalau di laut kan ada ombak, ada angin, ada arus, jadi banyak hal. Nah kalau di sini nggak. Di sini paling arus dikit di beberapa tempat pada saat pasang sama surut. Oke. Itu tadi ada pengunjung nih, Bang Saleh nih, bertanya-tanya itu bedanya kayak sama kanu itu apa sih? Bisa dijelaskan nggak gitu? Ya. Kenapa Bang Saleh fokusnya ke kayaknya nih? Iya. Jadi karena kita dulunya suka menjelajah gitu, mendaki gunung dan penempuh rimba gitu ya. Sekarang pengen juga menjelajah perairan Indonesia untuk menjelajah yang paling daya jelajahnya paling oke. Itu dengan kayak itu bentuknya slim, lebih ramping, sehingga dayungnya itu kita pakai dayung double blade yang sebelah kanan dan kirinya ada blade-nya, ada lidahnya.
Kalau kano itu dan ini dia tertutup ya. Yang saya punya ini kan namanya sit in kayak nih. Oh iya, Sit in kayak. Ada yang sit on top kayak, ada yang kayak gitu juga, ada mirip kayak kano sedikit. Kemudian itu kayak bentuknya seperti itu. Ada bagasi-bagasinya buat taruh tenda, taruh kompor, taruh pakaian, matras dan lain-lain. Ada. Jadi desain untuk petualangan ya, kayak buat gitu touring, ya. Untuk buat touring penjelajahan. ya. Penjelajahan yang Gitu. jangka waktunya agak lama ya. Betul. Jadi untuk multi day trip Hmm. itu ini sebenarnya dengan kayak. Kano juga bisa untuk seperti itu untuk penjelajahan. Cuman dengan bentuknya dia akan lebih lebar kan, tentunya tidak secepat kalau pakai kayak Oh, gitu. gitu. Kemudian barang bisa lebih banyak karena cuman dia terbuka ya. Dayungnya gimana? Dayungnya single blade. Satu kayak arung jeram kan, satu gini kan? Ya, seperti itu. Jadi itu bedanya kayak sama kano. Kano juga sangat cocok di tempat seperti ini, sangat cocok. Cuma kebetulan punyanya kayak jadinya. Jadi kayak lah yang dikembangkan ya. Maaf nih, jatuh nih. Oke. Bang Saleh, kita sambil dilanjutkan ya Bang Saleh ya. Iya. Terkait trip wisata kayak di sini nih, prospeknya gimana nih Bang Saleh nih? Jadi Jakarta ini kebetulan dari ada pesawat terbang lewat. Daerah yang padat penduduk, cukup penuh dengan stressful ya. Jadi orang butuh healing, butuh wisata, butuh jalan-jalan. Daerah paling dekat untuk ke wisata dari Jakarta kemana? Jakarta Utara lah ya. Ke puncak orang sering kan? Oh iya, saya oke. untuk healingnya. Tapi apa? Macet. Nah, ini ada alternatif wisata petualangan yang dari pintu tol cuma 2 menit. Gitu. Iya. Jadi prospeknya sih cukup bagus. Kenapa? Karena Jakarta tuh memang tempatnya pasar, marketnya, captive marketnya di sini untuk orang-orang yang mau healing gitu. Nah, nggak usah jauh-jauh, dia tinggal ke sini aja. Cuman 2 menit dari pintu topik di belakang Buddha Suci Hospital. Gitu. Jadi enak sekali, prospeknya sangat bagus dan beberapa teman sudah buka duluan dari saya di Ancol dan di Pantai Mutiara. Oh udah ada ya? Dengan Ya, medannya laut. Oh langsung di laut ada ya? di pantai. Kalau kita medannya mangrove. Mangrove. Jadi mungkin semua punya kelebihan karakter masing-masing gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi cukup bagus. Gitu. Kalau boleh tahu nih Bang Saleh, kira-kira pengunjung yang ingin mencoba kayak ini perharinya di hari-hari biasa itu ada berapa pengunjung? Jadi saya nggak buka setiap hari, kebetulan saya buka di weekend dan hari gitu, libur. jadi hanya weekend dan hari libur aja ya? Weekend dan hari libur. Kalaupun di weekdays, kalau by appointment minimum 5 packs baru saya kirim guide ke sini. Jadi dia punya, saya ini baru 1 tahun operasi, awal tahun lalu sampai sekarang itu udah di atas 2.000 orang. Padahal kita cuma buka di weekend aja ya, dan itu udah di atas 2.000 ya. 2.000 orang. Jadi lumayan banyak orang yang tadinya misalnya nggak takut jadi berani, kemudian mulai meningkat, mereka mau coba yang di laut. Saya tinggal bilang itu ada teman-teman yang main di laut, atau kita juga ada trip yang ke pulau tapi nggak rutin ya, artinya cuman dibuka beberapa yang rutin yang di sini aja. Yang di sini aja. Nah kalau boleh tahu nih, kira-kira biaya yang harus dikeluarkan pengunjung untuk sekali trip ini berapa nih Bang Saleh? Iya, jadi untuk yang kita ada 3 trip sebetulnya. Trip pertama namanya Discovery Trip. Discovery Trip itu kita buat untuk family yang membawa balita. Oh, jadi balita ya, bisa juga ya. Jadi yang membawa balita pengen paddling, saya tidak rekomen untuk trip signature kita. Jadi kita kasih Discovery Trip namanya. Areanya terbatas di sekitar dermaga sampai ke kafe. Kalau tadi oh iya, kafe yang jembatan itu ya. Sampai situ muter-muter selama 1 jam. Nah itu sama juga prosedurnya, coaching klinik, briefing dan lain-lain, kemudian baru turun. Nah kemudian ada lagi satu lagi The Mangrove Explore Trip namanya. The Mangrove Explore Trip itu signaturenya kita. Jadi menjelajah kawasan mangrove yang luasnya 99 hektar ini. Kemudian dari itu ada lagi Beyond the Mangrove. Jadi pergi ke luar dari mangrove. Kawasan mangrove-nya. Jadi keluar ke laut, udah mulai ke laut. Itu untuk yang experience. Kalau yang Discovery dan Explore tuh yang unexperienced, first time paddler, baru pegang pertama kali dayung, nggak ada masalah. Gitu. Itu untuk biayanya dikenakan tarif berapa tuh? Untuk yang Discovery Trip
itu 200.000 per orang. 200.000 per orang. Per orang, bukan Iya. per kayak. Jadi karena ada kayak yang tandem, ada yang kayak ini. Kemudian Oh. ada yang kalau yang signaturenya yang ekspor The Mangrove Export Trip itu 350.000 350.000. per pack. Kalau untuk yang Beyond The Mangrove, it depend, jadi tergantung. Kalau kita menginap tentu biayanya lebih besar lagi. Kalau yang balik hari mungkin sekitar 900 sampai 1 juta gitu. Oke. Orang. Sepertinya menarik nih. Jadi dalam berkayak ini ternyata kita juga bisa fun kayak ya, artinya dengan family ya, Iya. dengan anak-anak pun bisa diajak untuk Iya. berkayak ria ya. Kebetulan, Masalahnya ya. kebetulan saya alirannya yang tidak suka perlombaan, ya, apa yang suka berlomba, prestasi. Iya, iya. Saya senangnya touring ini seperti ini, menjelajah ekspedisi, istilahnya menikmati kesendirian seperti itu ya, artinya ke tempat-tempat yang menarik gitu. Jadi memang inilah tempatnya di sini seperti yang kayak gini, bukannya untuk berlomba-lomba itu. Jadi nggak usah takut, wah tercapek ini jadi atlet kayak gini, enggak, kita emang healing Ya, jadi nggak harus kita punya pengalaman atau belajar dulu untuk bisa mencoba ya. Iya, Di betul. sini langsung diajarkan dan langsung mencoba ya, Bang Di Saleh sini ya. tempatnya untuk yang first time paddler ataupun family itu cocok karena medannya flat. Medannya flat. Tidak ada gangguan ombak yang mungkin dia lagi bengong tiba-tiba kena ombak jadi terbalik gitu. Kalau di sini enggak. Di sini relatif aman. Jadi selama arusnya tenang ini untuk kayak ini stabil dia ya, Sangat stabil. stabil ya, nggak mungkin terbalik atau Ada yang kan ditakutkan terbalik. oleh para pengunjung atau pengguna baru nih. Jadi Pelaku baru. kan terbalik tetap masih ada tapi kecil sekali. Nah, jadi 2000 tamu yang udah datang mungkin yang terbalik ya cuman berapa, nggak sampai 10 mungkin. Dan itu pun safety ya, Safety, ya. Dan terbalik itu artinya cuma kena air, karena air. bukan kena batu atau kena apa ya, karena kena air kemudian kita akan selalu mengambang. Mau dia nggak bisa berenang, mau dia jagoan berenang, wajib mandatory pakai pelampung, sehingga kalau apapun yang terjadi, jadi nggak penting tuh bisa berenang sebenarnya, ya dia pasti ngambang. Oke. Dan selalu didampingi oleh guide, nggak boleh turun di sini nggak pakai guide. Oh, jadi prosedur SOP-nya didampingi oleh Oleh guide, guide, guide yang berpengalaman. Betul. Ya. Jadi kalau sampai ada yang kita tidak harapkan misalnya terbalik, ya handlingnya udah sama guide gitu. Itu kira-kira berapa pengunjung didampingi oleh satu guide? Untuk satu guide memegang berapa pengunjung? Kalau di laut itu beda-beda. Kalau di laut mungkin bisa sampai satu guide megang 3 orang, misalnya, maksimum misalnya, atau bisa cuma 2 orang diawasi oleh satu guide. Tapi kalau di sini bisa 110. Oh. Satu orang guide menangani 10 bisa. Karena memang wilayahnya yang aman Lebih itu aman, tadi, ya. lebih aman itu. Lebih aman. Paling nggak segitu. Gitu. Kalau 115, 120 itu udah terlalu nggak kawasan. Jadi 110. Jadi kalau ada 20 tamu, minimal 2 guide, minimal. Lebih boleh. Oke. Lebih aman lagi. Ya, terima kasih Bang Sama-sama, Saleh nih atas sama-sama. waktunya udah menjelaskan. Jadi buat teman-teman kalau ingin mencoba kayak bisa datang ke TWA Angke Kapuk ya. Alamatnya di mana nih Bang Saleh? Ini alamatnya di pantai, dekat Pantai Indah Kapuk Dekat ya. Pantai Di Indah belakang Kapuk, belakang rumah sekolahan atau rumah sakit yayasan Buddha Suci. Oke. Di dalam kawasan Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk. Angke Tinggal Kapuk. lihat di Google Map. Oke, jadi gampang, praktis, naik kereta juga bisa ya. Bisa. Oke, teman-teman, demikianlah wawancara kita dengan Bang Saleh. Terima kasih. Sebelum Anda menggunakan wisata kayak, ada baiknya Anda diwajibkan menggunakan pelampung agar Anda selalu aman dan terjaga daripada tenggelam. Ini adalah satu hal yang wajib digunakan oleh pemain wisata air. Dan guide juga melakukan briefing kepada peserta pengguna kayak, mengingat banyak peralatan yang harus dipelajari, dari mulai dayung, terus
Bagaimana cara menggunakannya, baik maju ataupun mundur, bahkan untuk kita berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Pemakaian alat ini relatif aman, mengingat pasang surut dan gelombang yang tidak besar di area ini. Operator daripada kayak pun wajib membantu peserta yang sangat baru mengenal tentang kayak, dari mulai dia masuk ke kayak, dan juga guide daripada kayak ikut selalu menemani peserta yang menggunakan peralatan tersebut. Hal ini untuk menjamin safety daripada peserta kayak. Area yang bersih dari sampah dan segala macam permainan yang ada di sini, dari hemok jaring, ada pula jembatan gantung. Anda bisa menikmati semuanya. Selain hemok jaring dan jembatan gantung, Anda juga bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini seperti gazebo untuk Anda berbincang-bincang dengan kerabat ataupun saudara di sini. Ada juga di sini kandang rusa. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi cukup keindahan yang ada di taman wisata air ini. Anda juga bisa memberikan makanan kepada rusa yang ada di sini. Juga menyediakan toilet, baik laki maupun perempuan. Nah, sekarang kita menyusuri jalan dari bambu untuk menikmati keindahan daripada taman wisata mangrove. Sobat lingkungan, ekosistem mangrove adalah ekosistem yang khas, yang terdiri dari vegetasi spesifik yang ada di lingkungan ekosistem itu sendiri. Salah satunya jenisnya yaitu Avicennia atau api-api,
Bruguiera atau yang sering kita sebut dengan bakau. Makanya hutan mangrove identik juga disebut juga umumnya adalah hutan bakau. Hutan mangrove adalah sebuah habitat ekosistem untuk tempat memijahnya ikan, berkembang biak, serta pembesaran hewan-hewan atau ikan-ikan di laut. Jadi kita dapat melihat bahwa sebuah ekosistem itu sehat, yaitu dengan adanya ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove ini umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan kayu bakar. Namun sekarang pemerintah mulai mengembangkan dengan adanya sebuah ekowisata. Ekowisata di mana masyarakat dapat mengunjungi ekosistem mangrove tanpa harus merusaknya. Masyarakat diajak untuk melestarikan dengan hanya menikmati indahnya, asrinya hamparan mangrove tanpa harus merusaknya. Ekosistem mangrove ini di Indonesia merupakan ekosistem yang terbesar di dunia. Luasannya mencapai 87,3 hektar, 3 juta hektar. Dan sebagian besar sudah masuk dalam kawasan hutan. Khusus untuk ekosistem mangrove di luar kawasan hutan, masyarakat dapat mengelolanya menjadi ekowisata, menjadi tempat wisata yang mendatangkan ekonomi masyarakat secara sirkuler. Ekosistem mangrove ini juga bisa dimanfaatkan untuk kawasan penyangga budidaya masyarakat pesisir yang ada di sekitar ekosistem mangrove. Budidaya udang, ikan melalui tambak-tambak bisa dikembangkan dengan konsep silvofishery, yaitu konsep perikanan tambak yang ramah lingkungan, yang dimana ekosistem mangrove tetap dijaga kelestariannya tanpa harus ditebang, tanpa harus dirusak. Namun perikanan budidaya masyarakat justru bisa berkembang lebih pesat. Penghasilan atau bobot ikan dalam penelitian-penelitian cenderung lebih besar ketika dibandingkan dengan tambak-tambak konvensional. Karena tambak silvofishery itu ikan-ikan mendapatkan nutrisi secara alami dari adanya ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove atau yang kita kenal dengan ekosistem lahan basah merupakan ekosistem khas pantai berlumpur. Di kawasan ini terdapat kurang lebih sekitar 20 jenis mangrove, baik itu mangrove sejati maupun mangrove turunan yang berkembang di kawasan ini. Salah satunya seperti api-api,
Pidada, Bruguiera, maupun vegetasi-vegetasi mangrove lainnya yang endemik di Indonesia. Mangrove mempunyai banyak fungsi. Mangrove bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan, seperti diambil buahnya untuk dikelola menjadi produk-produk makanan bolu, agar-agar, maupun produk-produk makanan lain. Selain itu, mangrove juga sangat baik untuk lingkungan ketika dimanfaatkan sebagai bahan pewarna pakaian. Fungsi lain dari mangrove secara global, secara lingkungan, mangrove dapat mencegah intrusi air laut. Air tanah akan terjaga salinitasnya karena akar mangrove yang menetralkan air laut untuk masuk ke air tanah. Selain itu, fungsi mangrove lainnya yaitu untuk menahan abrasi pantai. Kerusakan-kerusakan akibat abrasi bisa dicegah oleh mangrove. Menurut penelitian, mangrove dengan ketebalan kurang lebih 20 meter dapat meredam gelombang sampai dengan 2 meter. Artinya, ketika terjadi tsunami di kawasan mangrove, dapat mereduksi tinggi gelombang menjadi hanya genangan. Secara ekonomis, ekosistem mangrove juga dapat dikembangkan sebagai ekowisata mangrove. Seperti saat saya berada di jembatan Sunset, jembatan di mana para pengunjung dapat menikmati matahari tenggelam dengan latar belakang hamparan mangrove. Kita akan mewawancarai pengunjung terkait dengan TWA mangrove ini. Mas, sebentar Mas, boleh saya tanya-tanya dulu, namanya siapa? Sahid. Datang dari mana nih Mas? Saya dari Bogor. Baru pertama kali ke sini? Baru pertama kali saya kemari. Kesan-kesannya gimana nih terhadap ekowisata mangrove ini? Kalau saya sih yang penting gini ya, kadang kan dari biasa di Bogor kita adem, ya kan. Begitu masuk ke Jakarta ya mau nggak mau saya nyari tempat-tempat yang adem. Tapi di sini kayaknya cocok nih tempatnya, adem. Oke. Gitu, oh iya. Masnya datang sendiri ke sini? Saya sendiri. Oke. Nah, dengan kedatangan perdana ini kira-kira pengen nggak nantinya untuk berkunjung lagi ke sini? Kemungkinan besar saya mungkin akan bawa keluarga kemari ya. Karena kan saya lihat tadi ada kayak villa-villa yang disewain gitu ya. Iya. Terus mungkin ada explore lagi tempat lain yang belum saya sempat kunjungin. Oke, Gitu. terima kasih ya Mas ya Iya, atas waktunya. Semoga kunjungan ke sini bisa mengajak teman-temannya untuk mengetahui lokasi wisata ini yang sebenarnya banyak manfaatnya Mas mangrove itu. Iya. Terima kasih Mas. Ya Mas ya. Oke, demikianlah wawancara saya kepada salah satu pengunjung. Semoga apa yang tadi harapan-harapan dari pengunjung itu bisa dilakukan pengembangan oleh pengelola. Restoran atau kafe yang ada di sini sangat indah kalau Anda memanfaatkannya pada saat sore hari. Karena sunsetnya sangat indah, bro. Pengelola juga menyediakan villa-villa atau cottage-cottage yang di atas air. Namun lokasi villa ini tidak terlalu besar. Hotel itu bisa 2-4 orang. Dan toiletnya pun ada di luar karena digunakan secara bersama-sama. Memasuki area daratan, pengelola juga menyediakan kemah-kemah. Di depannya terdapat taman bermain yang cukup luas untuk kita berkumpul ataupun kita mengadakan acara bersama.
Pengelola juga menyediakan kantin dan tempat untuk pembelian pakan lusa dan ikan. Ada musola dan ada toilet yang bisa kita pakai. Pendopo juga disediakan oleh pengelola. Di area ini Anda juga bisa menyewa cottage yang disediakan ataupun aula yang cukup besar di mana depannya ada tempat untuk bermain anak. Dengan berbagai macam cottage yang disediakan oleh pengelola, Anda bisa menikmati indahnya hutan mangrove. Karena di belakang cottage kita terdapat hutan yang cukup luas. Nah, bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi menginap di hutan mangrove ini, atau dalam satu hari tidak cukup untuk mengelilingi kawasan ini, bisa menginap nih di cottage yang ada di belakang saya. Cottage ini bangunannya unik dari kayu dan tersedia 2 kamar untuk satu cottage. Jadi sangat cocok untuk keluarga maupun dengan kawan-kawan yang jumlahnya lebih dari 4 orang. Untuk harga bisa nih dicek di aplikasi online, dijamin oke. Ya, saya Roti Maduretno, saya operasional manager di TWA Angke Kapuk. Iya, seperti tadi saya bilang bahwa secara officialnya saya itu baru kurang lebih 1 tahun di sini. Tetapi bukan berarti saya sudah bolak-balik ke sini dari awal, karena kebetulan ya tahu sejarah sedikit lah dari sini. Kalau begitu nih menarik nih Bu Rati nih. Mungkin Bu Rati bisa menjelaskan ya awal-awal dibentuknya TWA ini gitu, atau yang melatar belakangi kenapa kok tertarik membuka TWA ini, padahal mungkin ya waktu itu kan animo masyarakat terhadap wisata mangrove ini mungkin masih kecil ya, masih sedikit gitu. Boleh diceritakan Bu Rati? Kalau saya bercerita tentang inspirasi beliau almarhumah dari Ibu Murniwati itu untuk mendirikan mangrove itu karena kecintaannya beliau terhadap mangrove, terhadap tanaman, terhadap ekosistem dari baik ekosistem air maupun burung, ya. Itu kecintaan beliau. Dan kalaupun alasan beliau untuk membentuk mangrove itu hanya beliau yang tahu, karena kami ini hanya pendukung yang mensupport beliau untuk terlaksananya impian beliau. Tapi buat saya beliau adalah bisa dikatakan pahlawan untuk lingkungan ya, salah satu pahlawan dari pahlawan lingkungan buat kami. Mungkin bisa diceritakan Bu prosesnya dulu awal kali merintis ya di lokasi ini, itu tantangannya seperti apa Bu? Beliau mendapatkan izin pengelolaan dari TWA Angke Kapuk itu di tahun 97. Dari kehutanan. Mendapatkan izin pengelolaan tempat ini untuk konservasi awalnya, untuk konservasi konservasi mangrove itu di tahun 97, pada saat area ini itu masih menjadi tempat tambak ikan, masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk tambak ikan. Iya, kasarnya tambak liar, penambak liar ya. Penambakan. Dan untuk memulai konservasi ini memerlukan waktu 5 tahun untuk bisa memulai konservasi ini, untuk membersihkan area ini dari penambak-penambak tersebut. Oh, gitu ya latar belakangnya ya Bu ya. Ya, baru 2003 konservasi itu baru bisa dimulai. Penanaman mangrove. Karena sebelumnya memang mangrove ini sudah ada di sini.
tetapi ya mulai hancur karena ada penambak-penambak tersebut. Maksudnya sudah banyak yang Hilang dan rusak ya. hilang dan rusak karena dimanfaatkan untuk tujuan untuk penambak ikan tersebut. Akhirnya 2003 dimulai untuk konservasi, lalu tahun 2010 itu baru diresmikan sebagai Taman Wisata Alam. TWA ini ya. TWA ini. 2010 area tempat ini diresmikan menjadi Taman Wisata Alam. Wisata alam. Oleh Menteri Kehutanan pada masa itu. Lalu untuk yang penanaman mangrove pun kita mencoba untuk mengajak baik perusahaan swasta lewat CSR-nya untuk penanaman tersebut, penanaman mangrove, sehingga dari 99,8 hektar area sini sekarang kalau di tahun kemarin di angka 37% kurang lebihnya yang area yang sudah hijau kembali. Mungkin yang sudah tertanami sekarang sudah melebar menjadi naik mungkin sekitar 40% ya. 40% dari luas 99,8%. Sehingga kalau misalnya bicara PR-nya masih banyak ya. Iya. Nah, di sini saya sih berharap masih banyak kontribusi dari masyarakat sekitar atau komunitas alam, pencinta alam di area sini maupun luar kota untuk berkontribusi karena kita membutuhkan kontribusi, kalau sendiri masih berat. Ya. Ini menarik nih Bu, terkait dengan konservasi ya, dari area tambak yang awalnya gersang, minim mangrove, terus ketika melakukan rehabilitasi ini untuk vegetasi tertentu nih yang dipilih nih apa nih Bu, dan alasannya kenapa gitu? Apakah ada pendekatan ilmiah juga mungkin dari perguruan tinggi yang memberikan pendampingan untuk rehabilitasi, sehingga dulunya awalnya daerah ini jenisnya mangrove ABC gitu, makanya harus ditanami ABC yang nanti mungkin proses pemulihannya lebih cepat, atau gimana Bu terkait dengan rehabilitasi waktu itu? Betul, untuk jenis-jenis mangrove-nya, karena setiap jenis mangrove itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, yang sekarang yang ada di kita mangrove itu adalah ada Rhizopora Abyssinia, Rhizopora macronata, Brugueria. Nah, tapi yang paling banyak adalah Abyssinia dan Rhizopora. Alasannya apa Bu? Selain memang untuk saat ini yang kita tahu jenis-jenis tersebut yang cukup bertahan di sini, tumbuh kembangnya baik di sini. Lebih baik di sini ya. Sejauh ini, karena kita juga perlu mencoba untuk jenis-jenis yang lainnya yang mungkin bisa sesuai dengan karakteristik di sini. Lalu alasan kenapa mangrove yang kita tanam di sini, kita tahu persis bahwa berapa karbon yang sudah beredar di Jakarta ini. Sementara mangrove ini adalah tanaman yang menyerap 5 kali lebih banyak menyerap karbon dibandingkan dengan tanaman lainnya. Hutan darat ya. Disebutnya rainforest itu hujan tropis. Hujan tropis, betul. Nah, itu mangrove itu 5 kali lebih banyak menyerap karbonnya. Selain itu, dia juga menyerap untuk polusi air, menyerap polusi dalam air, menyerap kadar garam dalam air. Banyak sih manfaatnya ya di mangrove itu sendiri. Dia memang menjernihkan air juga. Sehingga makanya sekarang air di area sini sudah menjadi payau. Udah payau ya malah. Sudah payau. Hampir tawar ya, mendekati tawar ya. Sudah, karena memang karena tanaman itu. Selain daripada mencegah abrasi ya.
Ya, jangan sampailah Jakarta terpendam ya. Iya. Nah ini Bu, sekarang kan kawasan ini udah jadi semacam ekosistem baru ya Bu ya. Mungkin pernah nggak Bu ada pendataan atau riset ya di lokasi ini terkait dengan burung nih? Ada berapa jenis burungnya gitu? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Yang memang bersarang, berkembang biak di ekosistem ini di kawasan sini Bu. Kebetulan memang kami TWA-nya sendiri sedang membuat satu buklet mengenai burung yang ada di sini. Oh, sedang dibuat buklet ya Bu? Ya, karena burung-burung yang berada di sini. Oh iya. Kalau dari beberapa peneliti yang datang ke sini untuk burung sendiri, mereka bilang bahwa jenisnya itu lebih dari 100 jenis. Oh, lebih dari 100. Mhm. Baik yang menetap maupun yang migrasi. Ya, ya. Oke. Itu Mhm. sudah apa keseluruhan ya. Keseluruhan. Nah, kurang lebih 100 lebih. Mungkin apabila bukletnya itu Sudah sudah jadi kita bisa tahu angka pastinya ya Bu ya. bisa tahu angka pastinya, dan ini dari mana mana yang migrasi dan mana yang memang lokal dari Lokal. sini. Yang pasti adalah pada saat almarhumah Ibu Murni itu selalu bilang bahwa dia menunggu elang yang datang, Elang bondol ya, elang apapun. apapun. Aha. Karena kita tahu persis bahwa elang ini adalah top predator untuk burung kan. Iya. Apabila elang ini sudah datang, artinya Burung-burung yang lainnya ya, ekosistem di bawahnya Ya. itu sudah mencapai titik. settle lah istilahnya ya, oke. udah mencapai titik aman. Nah, setelah kepergian beliau, kebetulan beberapa tahun yang lalu itu kita sempat melihat elang di sini. Oh iya. Ya, itu buat kita yang belum mengerti mengenai burung hanya ya titik pengetahuan kita tentang burung Masih kan tidak terbatas ya. terbatas ya. Tapi itulah yang kita dengar ceritanya, kita melihat itu, oh Merasa senang gitu ya Bu ya. senang banget ya. Cuman ya aduh sayang ya Ibu Murni nggak ngelihat, padahal ini yang ditunggu. Yang ditunggu Ibu Murni. Oke Bu. Nah selanjutnya nih Bu, terkait pengelolaan nih Bu. Sekarang kan TWA ini udah jadi ekowisata ya Bu ya. Udah istilahnya dibuka untuk wisata konservasi ya, wisata lingkungan. Nah kira-kira bisa dijelaskan nggak Bu terkait dengan proses wisatanya ini nih Bu? Ini memang dibangun secara bertahap sekali ya. Sampai membangun villa-villa untuk fasilitas penunjang, lalu juga ada kafe dan kantin-kantin untuk fasilitas penunjang. Lalu selain itu ada wisata air. Karena secara logika ya, dengan besaran area seperti ini untuk menjaga atau maintenance segala macamnya, kalau tidak dicari apa ya, dana untuk pengelolaan, nggak mungkin ganas. Dirasa gitu. berat ya Bu ya. Dengan ada aja ya Enggak. itu juga nggak Masih mudah. dianggap, ya. Ya ini juga tidak mudah, tapi ya karena ini adalah salah satu amanat ya, amanat dari beliau ya, kita harus menjaga dan membangun ini semua. Ya insya Allah sih. Seperti apa yang beliau harapkan. Saya ya. berharap ini sesuai dengan yang beliau harapkan. Ya sejauh ini sih apa yang sudah perkembangan di sini, saya kira tidak melenceng dari apa yang beliau harapkan. Oke. Ya. Kira-kira ada berapa nih Bu jumlah cottage yang tersedia nih untuk saat ini yang bisa operasional? Yang operasional cottage sendiri 14 ya. villa. 14 villa ya. 16 villa. 16 villa. Oke. 16 Nah, villa. untuk pemasaran sendiri oleh tim dari TWA ini, atau dengan sekarang kan zamannya media sosial, udah banyak aplikasi-aplikasi menjual
hotel, cottage gitu, apa memanfaatkan itu juga Bu? Ya, saya coba kerjasama, kita coba kerjasama dengan platform dari reservasi, platform room reservasi. Room reservasi platform. Platform room reservasi salah satu platform dari room reservasi. Selain itu juga dari media sosial juga kita masih jalankan, Masih juga, jalankan gitu ya. website juga jalankan. Ya semua sih. Nah, terkait pengunjung nih Bu, apakah khususnya pandemi ini ya 3 tahun ke belakang itu gimana tuh? Waktu pandemi sih merosot Jauh ya Bu? jauh sekali. Dan sekarang ini udah mulai pulih? Kalau Atau kembali normal belum ya, kalau kita bandingkan dengan sebelum pandemi itu belum kembali. Oh, belum kembali ke normal. Normal. Tetapi sudah Ada peningkatan dari pandemi. Sudah ada peningkatan. Artinya animo masyarakat ini udah mulai apa ya, tertarik kembali ya untuk berkunjung ke sini ya Bu. Ya. Nah, sekarang strategi apa nih Bu yang dilakukan nih Bu? Untuk ini kan sekarang udah dianggap pulih lah, aslinya masyarakat diberikan kebebasan untuk berwisata nih. Nah, strategi dari pemasaran yang dilakukan TWA ini seperti apa nih Bu, biar akan pulih seperti sedia kala sebelum masa pandemi kemarin? Ya, seperti tadi Mas bilang bahwa harus mengikuti zaman sekarang dengan yang kekinian, dengan media sosial yang zaman sekarang tuh, entah TikTok, entah vlog, entah YouTube, itu kita jalankan. Instagram segala macam. Instagram semua kita jalankan. Iya, ya harus ngikutin zaman, mau tidak mau gitu loh. Berarti ada tim sendiri ya Bu ya yang mengelola itu ya Bu ya. Anak-anak milenial nih khususnya nih biasanya yang lebih paham ya Bu ya. Saya sih bersyukur, saya sih kalau saya sih bukan zamannya ya. Nah, kebetulan di sini salah satu dari wakil direktur kami itu masih muda. Oh iya. Jadi ya lebih mengerti dan paham tentang media sosial ya, tentang hal tersebut. Kalau saya sih cuman penonton untuk media sosial itu, pengamat aja ya. Oke. Gitu. Nah, terkait pengunjung nih Bu, kira-kira rata-rata pengunjung per minggu atau per bulan yang datang ke sini nih di pasca pandemi ini kira-kira berapa Bu jumlahnya Bu? Rata-rata ya, rata-rata itu kalau per minggu kurang lebih di 3.000 pengunjung. 3.000 ya? Padahal sebelumnya sih lebih. Lebih dari itu ya Bu ya? Nah, penurunan ini kira-kira kalau dipresentasikan ada mencapai setengahnya atau sepertiganya? 50%. 50%-nya ya, jadi bisa lebih dari itu ya. Ibu, terima kasih Bu. Ya, terutama pas Lebaran kemarin. Pas Lebaran. Oh, Lebaran tuh puncak-puncaknya. Biasanya rame banget. Tapi kemarin Lebaran kemarin ini sepi ya, nggak begitu rame ya, nggak terlalu rame jika dibandingkan ke Lebaran sebelum pandemi itu ya. Oke Bu. Terima kasih Bu, kayaknya bincang-bincang kita cukup sampai di sini aja Bu. Terima kasih informasinya, semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang lain yang menonton di percakapan kita sore ini Bu. Ya, saya juga mohon maaf kalau informasi saya masih terbatas. Terima kasih atas atensinya untuk menonton channel ini, semoga informasi dan obrolan kita kali ini bermanfaat untuk semua. Ciao.